Per hari ini, tanggal 27 Juli 2026, kami mencoba untuk bersih-bersih. Sebanyak 883 dapur ditutup dan 261 pegawai non-ASN di PHK. Ada apa dengan program makan bergizi gratis atau MBG? Kami telah menemukan ada 883 dapur yang kami suspend per hari ini, yang terdiri dari 98 di wilayah 1 wilayah Sumatera, 311 di wilayah Jawa dan Madura, dan wilayah 3 424. Hari ini kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. Program makan bergizi gratis atau MBG yang digadang-gadang menjadi program andalan nasional ini kembali diterpa gelombang masalah yang besar. Langkah tegas atau yang bisa kita sebut sebagai langkah darurat diambil oleh Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN yang baru, Sudarsono. Sebanyak 883 dapur MBG resmi ditutup dan 261 pegawai non-ASN diputus kontraknya. Pertanyaannya sekarang, apakah ini murni pembersihan demi kualitas atau bentuk pengakuan implisit bahwa program ini sejak awal dipaksakan tanpa perencanaan yang matang? Mari kita bahas. Yang terjadi di BGN itu apakah krisis kelembagaan atau krisis kepemimpinan? Dari awal desainnya sudah salah. Jadi kalau dikatakan sekarang ada kasus korupsi, oke, memang ada kasus korupsi. Tapi menghentikan satu orang atau mungkin 3 orang nggak akan menyelesaikan masalah karena desainnya sudah salah. Langkah penutupan ratusan unit dapur MBG dan PHK ratusan tenaga kerja ini tentu bukan keputusan kecil. Alasan yang resmi muncul di publik biasanya berkisar pada kendala standar higienitas, efisiensi anggaran, hingga evaluasi tata kelola yang tidak sesuai standar operasional. Tentu menjaga standar keamanan pangan untuk anak-anak adalah hal yang wajib yang tidak bisa ditawar. Dapur yang kotor, penyediaan makanan berisiko racun, atau tata kelola finansial yang bocor memang harus ditindak tegas. Namun kita tidak boleh melihat angka ini hanya sebagai statistik di atas kertas. Kita ada standarnya, ada yang harus dipenuhinya. Ini menyangkut nyawa seseorang. Pertama, korban pertama adalah anak-anak dan pekerja. Setiap kali satu unit dapur ditutup, ada ratusan hingga ribuan anak sekolah yang kehilangan jatah makanan bergizinya secara mendadak. Makanan yang mungkin bagi sebagian dari mereka adalah hidangan paling bergizi yang mereka dapatkan dalam sehari. Lalu bagaimana dengan 261 pegawai non-ASN yang di PHK? Sebagian besar dari mereka adalah tenaga lokal, ibu-ibu juru masak, petugas kebersihan, hingga logistik yang menggantungkan mata pencarian sehari mereka pada program ini. Menutup mendadak tanpa jaminan pesangon atau skema pemindahan kerja menunjukkan betapa rapuhnya posisi pekerja non-ASN di lingkungan proyek-proyek pemerintah. Bayangkan mereka diminta tancap gas di awal saat program diluncurkan demi mengejar target politis. Tapi ketika ada evaluasi, merekalah yang pertama kali dikorbankan. Kedua, carut-marut penanganan dan sindrom gabah bisa ditanam dalam semalam. Ini membawa pada inti masalahnya, perencanaan yang tergesa-gesa. Sejumlah pakar kebijakan publik dan ekonom memperingatkan bahwa membangun rantai pasok dapur makanan untuk jutaan anak di seluruh Indonesia bukanlah perkara menyulap ibu jari. Sebab di sini ada yang perlu dipikirkan, bagaimana standar sanitasi airnya, bagaimana sertifikat koki dan pengelolaan gizinya, dan bagaimana sistem pengawasan harian di lapangan. Ketika program besar dijalankan dengan target kuantitas yang ambisius, tanpa persiapan infrastruktur pendukung, hasil akhirnya bisa ditebak bongkar pasang di tengah jalan. Penutupan 883 dapur ini bukti soheh bahwa banyak dapur dibuka hanya untuk mengejar target ketercapaian, bukan karena kesiapan operasional. Sayure ra ketemu blas, iwake karo tahune ra ketemu blas.
segone yo belas. Sing ramangan cah iki lho. Tapi ses. Ngene iki apa gak diterus-terus nih, ngene iki bangkrut negarane. Di tengah keputusan besar kepala BGN yang baru ini, jalan keluar atau solusi sangat dibutuhkan. Evaluasi memang perlu, tapi caranya harus berkeadilan. Ada 3 hal krusial yang harus dilakukan oleh kepala BGN yang baru ke depannya. Pertama, transparansi hasil audit. Di sini, BGN harus membuka ke publik alasan detail di balik penutupan 883 dapur tersebut. Apakah karena sanitasi, korupsi, atau masalah anggaran? Publik berhak tahu. Kedua, perlindungan hak pekerja. Di sini, sebanyak 261 pegawai non-ASN yang terdampak harus mendapatkan kompensasi yang layak dan prioritas rehiring jika dapur dioperasikan kembali di bawah manajemen baru. Ketiga, fokus pada kualitas, bukan sekedar angka. Di sini, hentikan ambisi membuka ribuan dapur baru jika dapur yang ada belum terstandarisasi dengan baik. Lebih baik sedikit dapur, tapi aman dan konsisten, daripada banyak dapur, tapi menjadi bom waktu masalah kesehatan. Jadi, makan bergizi gratis adalah niat yang mulia untuk masa depan generasi muda kita. Tapi niat mulia tanpa tata kelola yang matang hanya akan melahirkan pemborosan anggaran dan jatuhnya korban di tingkat bawah. Astagfirullahaladzim, peraturan masal sangat gue peraturan yang bikin mungkin anak-anaknya nggak gitu parah deh. Bagaimana pendapat kalian sahabat arah baru soal penutupan ratusan dapur dan PHK ratusan pegawai di MBG ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dari saya, terima kasih. Ketika MBG libur, keracunan pun ikut libur. Tapi begitu dapur-dapur MBG kembali mengepul, sejak tahun ajaran baru 13 Juli, kabar pilu itu datang lagi silih berganti. Seolah-olah sekolah dan keracunan adalah 2 saudara kembar dari satu proyek yang sama. Baru 2 hari masuk sekolah, 29 orang di Jember, anak TK, siswa SD, hingga balita posyandu dan orang tua ambruk setelah menyantap menu MBG. Lalu di SMPN 3 Wates Kulon Progo, 115 siswa dan 3 guru mengalami sakit perut massal. 27 diantaranya harus dilarikan ke puskesmas. Di Blora, 19 siswa SDN Sendang Rejo mual dan diare, mulai dari kelas 3 hingga kelas 6. Di Pasuruan, 14 siswa Seman 1 Pandaan muntah-muntah dan gatal-gatal, 9 dilarikan ke IGD. Anak-anak yang datang ke sekolah membawa mimpi, pulang-pulang membawa infus. Mereka ingin belajar, tapi lebih dulu dipaksa berjuang melawan mual dan perut yang melilit karena keracunan. Balita yang seharusnya tumbuh sehat, ibu hamil yang seharusnya dijaga kandungannya, ibu menyusui yang harusnya memberikan nutrisi terbaik bagi bayinya, justru dipertaruhkan nyawanya oleh dapur yang tak pernah benar-benar dievaluasi. Semua ini membuktikan satu hal pahit, tidak ada perbaikan berarti di tubuh BGN dan MBG. Rapat, evaluasi, konferensi pers, semua hanya jadi ritual setelah tragedi, lalu tenggelam sampai korban berikutnya muncul. Sementara itu, penyidikan kasus korupsi di BGN terus berjalan, satu persatu pejabatnya diperiksa. Tapi anehnya, di jalur yang sama, kasus-kasus keracunan juga terus berjalan. Dan tidak ada satupun yang menjadi tersangka. Seakan-akan korupsi dan racun tumbuh dari akar yang sama, pengawasan yang mati.